Halo guys, selamat pagi, kembali lagi ke channel Motovlog gua dari Motovlog. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa lagi guys, kita ngonten lagi di hari Minggu pagi. Dan ini gua cuman berdua doang sama Dwi yang ada di belakang. Untuk San Mori kali ini tujuan kita ke Banjarmasin. Sebenarnya ada salah satu tim atau memang yang punya kedai kopinya itu ngadain acara San Mori di daerah Siring Banjarmasin. Tepatnya di kedai Kedai Warbells. Kalau nggak salah itu sih. Nah, jadi tujuan kita hari ini ke sana. Cuma ya ini udah agak molor ya. Molor sedikit lah ya. Ini udah jam 8 lewat. Kita baru OTW dan acaranya juga dari jam 8 pagi. Jadi ya mudah-mudahan sampai sana orang-orangnya udah pada ngumpul juga gitu. Jadi nggak yang terlalu sepi banget lah ya. San Mori kali ini memang berangkatnya cuma berdua, tapi sebenarnya dari sebelum-sebelumnya itu emang ada sih yang pengen ikutan gitu. Maksudnya pengen barengan, cuma setelah gua kabarin ya nggak ada kabarnya juga. Akhirnya ya berdua aja nih sama si Dwi di belakang. Oke, jadi untuk vlognya mungkin gua skip sampai ke Banjarmasin aja ya guys ya. 20 minutes later. Oke guys, kita sudah sampai di kota Banjarmasin. Waduh. Ini kita ketemu. Aduh. Ini mobil kenapa? Jadi kita bertemu di titik kota Banjarmasin yang biasanya pagi itu lumayan padat sih. Pasar Ahad. Biasanya sini pagi-pagi udah rame banget nih. Mungkin pagi tadi kali ya, sebelum jam 8. Tapi ini udah agak lowong, jadi oke lah, lebih enak kita buat riding. So, di konten kali ini mungkin gue sedikit bercerita aja nih guys. Jarang-jarang kan gue mau bercerita gitu ya. Cerita tentang suka dukanya gue menjadi motovlogger selama ini. Jadi ini udah hampir memasuki usia YouTube gua, itu memasuki umur yang ke 6 tahun, tapi ya subscriber masih segitu-gitu aja, nggak ada kayak perkembangan atau kayak gimana. Jadi suka dukanya itu mulai dari sukanya dulu kali ya. Karena ini gue nge-YouTube-nya mulainya karena ya dari hobi juga. Sebenarnya ya hobinya itu gue juga baru-baru aja dari tahun 2016an semenjak gue memakai ini motor. Jadi gue hobi tuh motoran, gabung ke klub motor. Terus setahun kemudian gue melihatlah channelnya si Ones Motovlog dulu ya. Dan itu teman kuliah gue. Gue teman dia di perkuliahan. Gue sering nyontek dia. Ya pokoknya intinya kalau sekelas sama dia gue enak dicontekin. Oh my god. Gue lihat kok enak gitu, kok rame gitu ya bikin motovlogan. Pada akhirnya gue terjunlah ke dunia motovlog dan YouTube juga di tahun 2017. Ya awalnya seneng-seneng aja sih, karena ini berdasarkan hobi gue juga ya, riding gini, suka motoran gini, ya suka aja gitu. Jadi ngonten ini sekaligus menyalurkan hobi gue, sukanya di situ. Terus semakin berjalannya channel YouTube gue, semakin banyak yang mengenal. Ya walaupun awalnya sih gue nggak menampakkan muka ya, tapi kan sekarang kan udah gue spill nih muka gue kayak gimana ya, nggak yang kayak orang-orang lah ya. Jadi banyak yang mengenal, banyak yang ya tegur sapa yang di jalan. Terus banyak temen juga, temen yang satu hobi, entah itu satu hobi motoran atau satu hobi ngonten kayak gini, itu banyak tuh dulu. Dan sekarang itu gue rasanya kayak sudah semakin sedikit mungkin kali ya yang demen motovlogan kayak gini. Tapi memang ya ada beberapa gitu yang baru-baru. Terus sukanya lagi semenjak gua jadi YouTuber, khususnya di konten motovlog kayak gini, untuk brand-brand yang mengendorse gua gitu ya, itu ya lumayan lah, nggak banyak juga sih. Pernah yang pertama kali itu brand ini dari produk teman gua sendiri, Spray Detailing. Jadi gua pernah di endorse buat nge-review produknya. Videonya ada di link di pojok kanan atas ya, kalau kalian mau nonton. Itu dapat endorsan pertama tuh. Terus endorsan kedua
kedua, setelah beberapa waktu itu gua memakai knalpot Tritec Racing Evolution, nah itu gua juga di endorse tuh. Endorse di sini bukan yang endorse yang gimana ya, cuma sebagai review produk salah satu brand knalpot lokal yang terkenal di Indonesia. Kemarin sempat juga dikasih satu produk sama Tritec Racing Evolution, yaitu knalpot tipe Evo X1 GPR, Evo X X1 GPR. Nah itu modelnya satu suara gitu ya. Dan kalau kalian mau lihat reviewnya juga, sekalian mungkin unboxing, ada di pojok kanan atas video ini ya, bisa kalian lihat. Ya pada intinya sih sukanya di dunia permotovlogan ini, satu itu bisa sekalian menyalurkan hobi gua. Yang kedua, gua jadi banyak bisa mengenal orang-orang, bahkan menambah teman. Terus yang ketiga, alhamdulillahnya ya beberapa brand itu ya cuman 2 sih mempercayakan gua untuk review produk mereka gitu. Jadi itu sih bisa dibilang privilege-nya lah ya. Oh ya, sama salah satunya bisa diundang ke acara-acara anak-anak yang riding gitu sih ya. Contohnya aja nih kayak hari ini nih, ini sebenarnya bukan undangan yang secara gimana ya, cuma secara tidak langsung gua diundang secara pribadi sama salah satu mungkin teman dari owners kedainya ini. Itu kemarin nge-DM gua, jadi ya gua merasa ya seneng lah, bangga gua bisa diundang secara langsung gitu. Oke, jadi mungkin itu aja sih yang gua rasakan selama ini ya. Gua mau cerita soal dukanya nih guys. Setiap orang yang punya yang bikin channel atau bikin konten kayak gini pasti ada dukanya lah ya. Ya, duka yang pertama itu kalau dari segi bikin konten ya. Kalau dulu itu kan gua masih pakai Xiaomi Yi, terkadang bikin konten itu sering yang namanya suaranya rusak lah, atau suaranya bahkan nggak kerekam lah gitu sih. Terus dukanya lagi untuk sekarang sih subscriber masih mentok di situ-situ aja, nggak ada perkembangan yang terlalu drastis ya. Bukan berarti gimana ya, ini juga berpengaruhnya ke segi jadi untuk konten motovlog ini bukan jadi pekerjaan utama gua sih. Jadi kan sekarang mulai dari tahun 2021 itu gua udah ada pekerjaan yang oke lah, ada di dunia nyata gitu, bukan sekedar ngonten gini aja gitu. Jadi itu mungkin penyebabnya ya, karena gua nggak terlalu fokus di YouTube, nggak full time di YouTube. Jadi ya menyebabkan ya subscriber ya segitu-segitu aja, nggak pernah yang naik drastis lagi. Oh iya, karena nggak seringnya maksudnya gua bukan full time di YouTube, jadi untuk penghasilan di YouTube pun itu bukan tiap bulan guys, bukan yang kayak orang-orang ya yang setiap hari nge-YouTube bikin konten. Penghasilannya pasti sudah jelas di 1 bulan sekali, itu pasti cair tuh penghasilan. Oke, jadi ini udah hampir mau nyampe nih guys sebenarnya, tapi gua agak lupa nih. Oh iya, lewat sini, disuruhnya lewat jalan sini. Oke, nice. Nah itu menara pandang ya, Siring Banjarmasin. Wah, jarang-jarang nih gua ngevlog sampai sini nih. Bisa lewat nggak ya? Aduh, banyak sekali. Wow, penuh, jalan penuh. Monggo, silakan. Ini ada penunjuk jalan nih. Karena sebenarnya gua nggak tahu juga nih tempatnya di mana ya. Katanya sih dekat futsal apa gitu. Yaudah kita ngikutin yang depan ini aja dah, biar enak ya, biar nggak nyasar gitu. Soalnya gue jarang juga nih ke Banjarmasin. Kalau udah ketemu yang namanya fotografer, itu berarti deket nih. Oh, di sini. Masya Allah, penuh sekali coy. Penuh banget. Kemana coba parkir? Well, thank you. Waduh. Full banar. Anak awak. Mutar dulu, kita mutar.
sekali. Penuh.